Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Selasa 28 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada 4 fokus program rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Menkyu menyebut ketahanan pangan merupakan prioritas paling tinggi, tujuannya untuk memperkuat suplai dalam negeri. Dalam konferensi pers virtual Selasa 28 Juli, Sri Mulyani menyampaikan ia sudah mendapatkan anggaran dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Menkyu menyampaikan pemakaian lahan baru maupun yang sudah ada ditentukan oleh program-program di Kementerian Pertanian, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu kita dukung sepenuhnya, dan Presiden sudah meminta supaya kita fokus tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tapi juga menciptakan kesempatan kerja. Tujuan kita untuk tahun 2021 tidak hanya growth, tapi employment atau kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Kata Menkyu, fokus kedua yaitu menarik capital inflow untuk mendukung sektor industri melalui pusat-pusat kawasan industri, baik hasil revitalisasi ataupun baru. Tujuannya adalah Indonesia bisa menarik dan membangun industri-industri manufaktur dan investasi bisa berjalan maksimal di dalam industri, dan oleh karena itu, dia akan bisa menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Ujarnya. Ketiga, infrastruktur dan information and communication technology. Menkominfo sudah punya program dalam 4 tahun ke depan. Semua daerah-daerah terpencil, puskesmas, desa, sekolah, dan madrasah akan terkoneksi. Jadi ini yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Kita dan Bappenas akan mendukung sehingga bapak-bapak dan ibu sekalian mau ada dimanapun di Indonesia harusnya bisa tetap connected secara cukup merata dan kuat. Kata Sri Mulyani. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Menurut Sri Mulyani, dengan defisit anggaran yang naik, pasti ada anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sesuai mandatori, yaitu 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. Presiden minta pendidikan kita harus betul-betul gunakan untuk memperbaiki. Tambahan anggaran pendidikan nanti akan lebih dari 30 triliun rupiah sendiri, dan untuk kesehatan bisa mendekati 9 triliun rupiah. Imbuh Menkyu. Meski demikian, pemerintah belum menentukan besaran tambahan alokasi anggaran per kementerian dan lembaga. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Amir Hidayat mengatakan, alokasi tambahan belanja tersebut masih dibahas oleh 4 kementerian koordinator. Yang jelas, untuk percepatan pemulihan, menurut Amir saat diskusi virtual antara BKF dengan redaksi Kontan Rabu 29 Juli, pemerintah mengatur 7 strategi. Strategi yang dijalankan di 2021 itu adalah reformasi kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan industri, reformasi transfer ke daerah dan dana desa, reformasi perpajakan, dan reformasi penganggaran.